Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Vivi Elvira Kristianti, calon guru penggerak angkatan 7 UPTD SMP Negeri 3 Keras. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai pemahaman. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, 3. Memaksimalkan kompetensi. Kompetensi inti coaching yang harus diperoleh diantaranya adalah 1. Kehadiran penuh atau presence, 2. Mendengarkan aktif, 3. Menanyakan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu 1. Pra-observasi atau perencanaan, 2. Observasi atau pelaksanaan, 3. Pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 1. Cemas. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir saya tidak mampu memahaminya dengan baik. 2. Tertarik. Setelah saya mulai mempelajarinya, saya jadi tertarik. 3. Gembira. Saya sangat gembira karena mampu melaksanakan praktek coaching bersama CGP lain dengan baik. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach ataupun coach maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kemampuan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid.
Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran yang harus memahami karakter dan sosial emosional murid, sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CKP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. 3. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas. Kegiatan yang sudah rutin dan wajib diikuti oleh guru. Saat itu, saya belum mengerti makna dari supervisi dan saya juga belum paham tentang cara pra-observasi dan pasca-observasi. Penerapan di masa datang. Supervisi harus dijadikan bagian penting dalam peningkatan kompetensi guru di bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang dapat dipelajari. Modul 2.1 Pembelajaran diferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya. Begitu pula praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusinya. 2.2 Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana menjadi kondusif. Seseorang coach dalam mengembangkan coaching harus menerapkan teknik supaya fokus dan kehadiran penuh. Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung dapat dijadikan sebagai sarana membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.